Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Alena Azaria dari kelas MN23C. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kuliah pengantar manajemen, yaitu tentang tahapan perencanaan dan manajemen strategi. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan ada 9 poin. Yang pertama tentang kami atau perusahaan, yang kedua visi dan misi, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat tujuan perusahaan, yang kelima identifikasi ASI, yang keenam corporate level strategi, yang ketujuh business level strategi, yang kedelapan implementasi strategi, dan yang terakhir yaitu kesembilan pemantauan dan evaluasi. Poin pertama yaitu tentang Forfeit Gym. Forfeit Gym berdiri sejak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Sudah 3 tahun berjalan, Forfeit tetap konsisten untuk memberikan kualitas pelayanan di bidang jasa kebugaran masyarakat Kota Sukabumi. Menawarkan peralatan terkini, kelas kebugaran, bervariasi, pelatihan personal, dan program menu nutrisi. Lanjut untuk poin kedua yaitu tentang visi dan misi Forfeit Gym. Yang pertama yaitu visinya. Di sini ada 2 visi yang diterapkan oleh Forfeit. Yang pertama yaitu meningkatkan level kesehatan dan kebugaran. Yang kedua menjadi pusat kebugaran yang terkemuka yang menginspirasi dan membimbing masyarakat menuju gaya hidup sehat. Gitu. Dan untuk misinya, yang pertama memberikan pelayanan kebugaran yang ramah dan mendukung. Gitu. Karena kan kalau ramah itu dari pelayanannya dan mendukungnya itu dari alat-alatnya. Yang kedua, memotivasi untuk mencapai goals melalui program pelatihan yang inovatif dan pembinaan personal. Poin ketiga yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada kekuatan atau strength. Jadi lokasinya tuh strategis di pusat kota dan fasilitas peralatannya juga memang yang sudah terkini. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, persaingan ketat dengan pusat kebugaran lainnya, ketergantungan pada tren kebugaran tertentu. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunity, penyediaan program kebugaran karyawan untuk perusahaan lokal, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Yang keempat yaitu ancaman atau threats, yaitu ya yang seperti tadi ya, perubahan tren kebugaran yang sangat cepat, persaingan harga dengan pusat kebugaran lainnya. Tujuan perusahaan yang pertama meningkatkan jumlah keanggotaan sebanyak 20% ini dari member dalam tahun pertama. Menyediakan program pelatihan khusus untuk pelanggan dengan kondisi kesehatan tertentu, biasanya seperti penyakit jantung atau diabetes, bahkan stroke juga bisa. Terus yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan hingga mencapai 90% melalui pelayanan berkualitas tinggi dan program kebugaran yang inovatif. Jadi dari programnya itu bisa dibawa enjoy, terus kitanya juga nyaman kayak gitu. Poin kelima yaitu identifikasi aksi dan alokasi sumber daya. Nah, di sini tuh ada pengembangan kelas pelatihan yang spesifik. Jadi dari kelas bootcamp itu kayak kardio atau lebih ke fitnessnya kayak gitu. Terus yang kedua, rekrutmen instruktur berkualitas tinggi. Jadi yang memang sudah tersertifikasi, sertifikasi Reebok personal trainer, sertifikasi RAI Institute Bandung, sertifikasi bootcamp iFit. Itu contohnya. Dan yang ketiga yaitu alokasi sumber daya untuk pengembangan aplikasi kebugaran trainer dan kampanye pemasaran. Lanjut ke poin ke-6 yaitu tentang corporate level strategi. Nah, di sini Forfeit Gym itu menggunakan strategi pertumbuhan melalui diversifikasi. Dia merencanakan untuk ekspansi ke wilayah yang belum terjangkau dengan membuka cabang baru. Dan juga perusahaan ini merencanakan untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menyediakan program kebugaran karyawan. Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau untuk pekerja karyawan di sini tuh kan kebanyakannya itu duduk ya di depan komputer. Nah, itu tuh kita bisa program melalui program ini agar mereka itu tersadarkan gitu bahwa olahraga itu benar-benar penting, dan juga
kita berinovasi dengan berolahraga yang asyik dan enjoy. Jadi nggak monoton itu aja gitu. Jadi gerakannya juga diinovasiin lagi. Poin ketujuh yaitu bisnis level strategi. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, program pelatihan personal yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi calon member. Yang kedua, kemitraan dengan produsen suplemen nutrisi terkini untuk memberikan saran ahli tentang nutrisi dan suplemen. Jadi, perusahaan kita tuh bekerja sama dengan ahlinya langsung gitu. Poin ke-8 yaitu tentang implementasi strategi. Yang pertama, menerapkan sistem pengecekan body fat member untuk memantau kemajuan member dan menyediakan umpan balik berbasis data kepada instruktur. Jadi nanti sebelum latihan itu biasanya dicek body fat analyzer seperti gambar di atas. Nah, itu tuh fungsinya kita bakalan tahu sejauh mana member ini tuh mencapai goals-nya. Misal dalam 1 bulan itu mereka mencapai goals, itu akan menjadi target ke depannya untuk instruktur kita gitu. Jadi dia ada umpan balik yang positif dan kemungkinan besar member pun akan balik lagi ke trainernya. Yang kedua, melakukan pelatihan kepada instruktur gym. Jadi memastikan mereka itu memahami dan memang mampu di bidangnya dan bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar perusahaan kita. Yang ketiga yaitu bisa mengembangkan kelas pelatihan kebugaran yang terbuka mencakup media sosial, situs web, dan acara promosi lainnya seperti di KP tertentu untuk meningkatkan kesadaran mereka dan menarik member baru. Poin ke-9 atau yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mendapat umpan balik langsung dari member. Biasanya tim kami itu menyediakan kotak saran, jadi nanti member atau pelanggan itu bisa langsung menyuarakan di kotak saran tersebut. Yang kedua, mengumpulkan data partisipasi dalam kelas dan keanggotaan untuk melacak pertumbuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu mengadakan rapat evaluasi internal setiap trimester dengan tim manajemen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis dan menyesuaikan rencana strategi jika diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya, dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi ini dengan cermat, Forfeit Gym dapat mempertahankan reputasinya sebagai pusat kebugaran yang terkemuka, mempertahankan dan menarik pelanggan, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di industri kebugaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.